Shalom. Ya, saya berharap saudara-saudara semuanya sehat dan baik-baik saja. Dan saya percaya bahwa Tuhan terus mengerjakan hidup kita. Ya, kalau kemarin kita sudah terima pembekalan atau pengajaran tentang inner healing, hari ini kita akan masuk ke topik okultisme. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami bersyukur untuk hari ini. Kami mau belajar sesuatu yang baik dari Tuhan, yang membuat kami dimerdekakan oleh kuasa Tuhan. Hari ini kami mau belajar tentang okultisme. Tuhan tolong supaya kami terbuka di hadapan Tuhan. Jika Engkau mendapati kami melakukan atau kami tanpa sadar ada satu kekuatan di lain Tuhan dalam hidup kami mau menyerahkan diri kami kepadamu Tuhan, untuk Tuhan koreksi, untuk Tuhan sembuhkan, untuk Tuhan lepaskan. Mari Bapa, kami menyerahkan sepenuhnya untuk waktu ini, supaya Roh-Mu yang kudus berkuasa atas kami. Bungkus kami semuanya dengan kuasa darah Yesus, dijauhkan kami dari segala mara bahaya, dari malapetaka Tuhan. Engkau tolong kami. Mari Bapa, biarlah Engkau yang beracara dan Engkau yang bekerja di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Amin. Ya, topik kita hari ini okultisme. Apa, bagaimana, dan seperti apa kita akan sama-sama belajar hari ini. Silakan saudara membuka Alkitab saudara di Yesaya 57 mulai dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-23 ya. 21 maksud saya. Yesaya 57 ayat 6 sampai 21. Kita akan mulai, apa itu okultisme? Ya. Okultisme terdiri atas dua kata, okult dan isme. Okult artinya gelap, rahasia, tersembunyi. Isme itu artinya paham atau ajaran. Okultisme kalau kita telusuri dari kamus, dari arti kamus, artinya adalah kepercayaan kekuatan gaib di luar kendali manusia. Jadi okultisme adalah paham atau doktrin atau ajaran yang mengajarkan atau berhubungan dengan hal-hal gelap, rahasia, dan tersembunyi. Okultisme dalam pengertian Kristen adalah segala hal mengenai kepercayaan ilmu di luar Kristus yang menghambat pertumbuhan iman atau rohani orang Kristen. Ya, itu adalah pengertian dari okultisme. Hal-hal yang akan kita bicarakan pada hari ini, yang pertama adalah bentuk-bentuk okultisme. Kita bisa melihat mulai dari ayat 6 sampai 9. Kemudian akibat dari okultisme ayat 10 sampai 13. Jalan kelepasan dari okultisme ayat yang ke-14. Yang keempat, akibat pelepasan dari kuasa gelap. Kita bisa melihat nanti dasarnya adalah ayat yang ke-15 sampai 19. Yang kelima, akibat kalau tidak mau dilepaskan dari okultisme. Ayat yang ke-15 sampai ayat 21. Mari kita akan bahas satu persatu. Ada mode of action atau jenis dari kuasa gelap atau okultisme. Yang pertama adalah tanpa disadari atau tanpa ada niatan kita untuk melakukan atau terlibat di dalamnya. Yang pertama berupa roh kutuk nenek moyang. Kalau kita bisa melihatnya di Keluaran 20 ayat 5. Saudara bisa membuat catatan-catatan, nanti saudara bisa cek di bagian chat itu ya, supaya nanti kalau ada pertanyaan kita bisa menjawabnya. Nah, apa bentuknya roh kutuk nenek moyang itu?
penyembah berhala, karena nenek moyang kita seorang penyembah berhala atau menganut agama palsu, sehingga kemudian ada kutuk yang masuk di dalam hidup kita lewat nenek moyang kita. Sementara kita tidak ikuti, ya, kita Kristen. Tapi kenapa? Nah, itu karena ada roh kutuk nenek moyang. Yang kedua, kemarin saya sudah mengatakan di sesi inner healing bahwa anak yang digugurkan atau mau digugurkan itu sama saja diserahkan kepada iblis. Ya, kita tidak niat menyerahkan diri kita pada iblis, tetapi orang tua kita karena niatannya menggugurkan kita diserahkan kepada iblis. Juga keinginan orang tua akan jenis kelamin tertentu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Orang tua minta supaya kita lahir laki-laki, keluarnya perempuan, atau sebaliknya, sehingga kemudian kita ditolak. Nah, itu bisa menyebabkan roh jahat, kuasa gelap masuk tanpa kita sadari. Yang ketiga, sejak dari lahir memang sudah diserahkan. Orang tua kita punya janji kepada dewa-dewa tertentu atau kekuatan tertentu supaya kaya, supaya nanti kita sehat, ya. Sehingga kemudian kita diserahkan kepada dewa-dewa, ya. Ada orang yang sering sakit, ya, kemudian atau sial tiap kali jatuh, naik motor jatuh, naik pohon jatuh, ya, itu kemudian bagaimana caranya supaya tidak jatuh? Diserahkan kepada penguasa alam. Yang keempat, karakter atau kelemahan kebiasaan jelek, dosa yang berulang terjadi. Contohnya mengantuk. Mengantuk mengapa? Ini kerjaan kuasa jahat. Kalau begitu kita nggak boleh tidur dong, bukan yang seperti itu. Mengantuk saat saudara membaca firman, mengantuk saat kita mau berdoa, saat kita ibadah, ya, sehingga itu menghalangi kita mengerti firman Tuhan, menghalangi hati kita datang kepada Tuhan. Itu pekerjaan kuasa jahat. Kemudian marah-marah terus, sedikit-sedikit marah, sulit sekali mengendalikan diri, tidak sabar, takut, khawatir. Besok saya bagaimana, nanti tahun depan bagaimana, 10 tahun lagi, ya hal yang tidak perlu kita pikir. Sekarang kita pikir dulu, ya. Itu adalah karena ada kekuatan jahat yang tidak kita sadari. Berikutnya adalah rakus. Mau makan banyak-banyak gak pernah kenyang. Itu apa sebenarnya? Itu karena pekerjaan kuasa gelap yang ada di dalam diri kita tanpa kita sadari. Berikutnya adalah gangguan atau serangan roh jahat. Misalnya kita diguna-guna, disantet, dipelet, dihipnotis karena ada celah, ya, yang tanpa kita sadari dipasang oleh nenek moyang kita sehingga kita bisa kemasukan itu. Berikutnya adalah ilah zaman. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 3-4 kita bisa mempelajari apa itu ilah zaman yang membutakan manusia untuk bisa melihat kebenaran Tuhan. Contohnya adalah kalau dari ilmu pengetahuan, saudara kenal tentang teori Darwin, bukan? Ya, dari sejak kita SMP kita sudah diajarkan bahwa manusia itu keturunan kera, monyet. Padahal firman Tuhan mengatakan dengan jelas bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Imago Dei. Tetapi ilmu pengetahuan membelokkan, menyerongkan kebenaran ini sehingga manusia mempercayainya. Komunisme, Marxisme, ilmu pengetahuan dan teknologi di luar Tuhan, ya, yang tidak menghormati daulat Tuhan, juga psikologi yang cenderung melupakan Tuhan Yesus, itu semuanya tanpa disadari memasukkan kekuatan-kekuatan jahat itu di dalam hidup kita. Yang kedua adalah yang disadari atau ada niat. Yang pertama, belajar ilmu gaib. Ya, kita sengaja mencari orang pintar. Kita cari jimat, pelet, kekayaan,
atau pesugihan kalau orang Jawa bilang, ya. Kekebalan, ilmu kebal, supaya kalau ditusuk nanti, kalau saya perang, kalau saya pergi merantau, kalau saya berkelahi, ketika saya dipukul saya tidak rasa apa-apa, ketika saya ditusuk saya tidak terluka. Nah, juga tentang pernafasan, ya. Susuk itu adalah satu kekuatan yang dipasang, bisa berupa benda-benda, entah itu emas, entah itu perak atau berlian dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Mempengaruhi orang supaya jatuh cinta pada kita, ikut kemauan kita, ya, dan kemudian hipnotis. Berikutnya yang disadari adalah kita sengaja mencari tahu tentang masa depan atau nasib kita. Lewat apa? Kita bicara atau kita belajar tentang shio, ya. Kalau di dalam penanggalan Chinese itu ada shio kuda, shio macan, shio tikus, kelinci dan lain sebagainya, ya. Kemudian bintang, astrologi. Saudara pernah mencari-cari, bisa juga lewatnya kayak sekarang ini yang lebih modern, dimasukkan di dalam aplikasi. Apa kata bintangku hari ini? Ya, Virgo bilang apa, Gemini bilang apa. Nanti kalau itu baik, wah kita bersyukur. Kalau itu buruk, wah kita kemudian patah semangat di hari itu, ya. Kemudian raja, ya, raja itu bisa berupa gambar, bisa berupa tulisan yang dipasang di mana, ya, untuk pegangan kita, dimasukkan dalam dompet kalau kita pergi merantau dan lain sebagainya. Kemudian wamia atau raut wajah. Pernahkah saudara pergi ke dukun atau kekuatan yang lain, kemudian tolong dong dibaca muka saya ini, apakah ini muka keberuntungan atau muka siap? Nah, saudara, Tuhan tidak pernah merancangkan hari-hari buruk dalam hidup kita. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan merancangkan masa depan yang gemilang, bukan yang suram, bukan madesu, masa depan suram, bukan. Ya. Berikutnya adalah ilmu bela diri. Waduh, bagaimana Bu? Kenapa bisa ilmu bela diri juga bisa menjadi jalan masuk yang disadari dari kekuatan jahat atau roh jahat ini, ya. Karate, kungfu, ya, kebal tadi, kundalini dan sebagainya. Mengapa? Bukankah itu olahraga? Ya. Kita harus mengerti bahwa ada kekuatan-kekuatan. Coba kalau kita tahu, ketika orang mau naik ke sabuk yang lebih tinggi, ada ritual-ritual tertentu yang harus dilakoni, yang harus dijalankan, ya. Itu yang berbahaya karena itu bisa menjadi jalan masuk untuk kuasa jahat itu bekerja di dalam hidup kita. Berikutnya, bentuk-bentuk okultisme. Ya, kita lihat ayat yang ke-6 dan 9 dari Yesaya 57. Apa bentuknya? Yang pertama adalah batu-batu keramat yang diberhalakan. Diberhalakan artinya disembah, dipercaya bahwa itu punya kekuatan. Dan apa tindakan dari orang yang memiliki batu-batu itu? Memberi dia makan, bukan dikasih bakso, dikasih soto, dikasih yang enak-enak daging, bukan. Tetapi diberi bunga, kemudian diberi sesaji dan lain sebagainya. Nah, apa bentuknya dari batu-batu keramat? Ya, bisa cincin, bisa gelang, ikat pinggang. Saudara, nanti kalau saudara diterima di STAK, kemudian saudara berangkat, hati-hati kalau kemudian dari orang-orang dekat mengatakan ini nanti kau bawa ya gelang, kalung atau cincin atau apa ya, supaya kan nanti kamu dijagain. Wah, bahaya ya. Kalau ada pesan itu, saudara harus cepat-cepat mengatakan tidak, ya. Jangan, enggak apa-apa, diam-diam, ya, hati-hati, ya. Berikutnya adalah gunung keramat. Gunung keramat ini memang betul-betul berupa gunung, ya, yang disembah. Orang pergi mencari kekayaan di gunung itu, anaknya sakit dibawa ke gunung itu, mau naik pangkat pergi ke gunung itu disadari, ya. Kemudian berhala keramat yang diletakkan di pintu, di jendela, di dinding, ditanam di lantai rumah. Susuk tadi ya yang ditaruh di wajah. Kemudian angka 13, saudara, sering sekali angka 13 itu dikeramatkan. Orang takut kalau masuk hotel atau masuk ke penginapan dikasih nomor 13. Waduh, nanti bagaimana dan sebagainya. Kemudian
Alkitab pun bisa dijadikan jimat. Ya, orang Kristen ditipu dengan cara Kristen. Jadi hati-hati, firman yang ada di dalam Alkitab ini untuk dibaca, bukan untuk dikeramatkan, dijadikan jimat, disembah-sembah. Ini benda. Tetapi firman yang hidup ada di hati saya dan saudara, itulah yang harus dipegang kuat, yang dijadikan pusaka dalam hidup kita. Ya. Kemudian ada jimat salib, ya kalau mau pergi nih, kamu pergi ke sana tak bawain salib, ya ini Kristen kok. Kita banyak ditipu dengan hal yang seperti itu. Nah, kemudian juga zina. Jadi kalau orang suka sekali melakukan zina, hati-hati, itu karena terikat dengan kuasa gelap. Bentuk yang berikutnya adalah roh keramat. Kalau di dalam ayat yang 9 disebut Moloch, ya. Dalam Alkitab terjemahan Indonesia ada 85 roh jahat, tetapi dalam bahasa aslinya ada 2000 lebih roh jahat. Saudara masih ingat peristiwa ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang gila yang di Gadara? Ya, ketika orang itu bilang, Tuhan, izinkan saya masuk ke dalam kawanan babi itu, dan Tuhan izinkan. Tuhan tanya, siapa namamu? Dia jawab, Legion. Karena apa? Banyak, lebih dari 1000, ribuan. Ya, legion itu ribuan. Nah, berikutnya adalah dukun keramat atau medium, yaitu orang yang menghubungkan roh dengan manusia atau sebaliknya manusia dengan roh. Ya, jadi kalau misalnya kita jadi dukun, nah kita sedang main-main dengan okultisme atau kuasa gelap. Nah, apa akibat kalau kita terlibat dengan okultisme? Yang pertama, hidupnya letih lesu, nggak ada semangat gitu ya, bangun tidur langsung sudah lemes, nggak ada harapan. Karena harapan sukacita dicuri oleh kekuatan jahat itu, oleh kuasa gelap itu. Ya, ingat, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi sebaliknya dia juga bisa punya kekuatan baru. Tadi ya, yang wah bisa kebal, dia dipukul 10 orang lu kok tidak sakit. Ya, tapi mungkin setelahnya itu waduh memat semua, tidak tahu ya. Nah, kemudian tahan gengsi. Orang yang punya kekuatan jahat itu sombong, tidak mengandalkan kekuatan Tuhan, mengandalkan kekuatannya diri sendiri. Hal berikutnya adalah sulit konsentrasi karena melupakan Tuhan. Di dalam ayat ke-11 dikatakan Tuhan membisu. Tuhan tidak mengatakan apa-apa kepada kita. Ya. Malas, ngantuk ketika baca firman, merenungkan, mendengarkan firman, malas. Diajak, yuk kita persekutuan, enggak. Orang yang punya kekuatan jahat, orang yang punya kekuatan gelap, selalu menghindari pertemuan-pertemuan ibadah karena tidak tahan di hadirat Tuhan. Ya. Kemudian merasa tidak berguna. Aku kok gini tuh, hidupku kok gak ada gunanya aku hidup. Aku pengen mati saja. Ya. Ingat, Yesus mati, dia menyerahkan, mengorbankan nyawanya, darahnya untuk saya dan saudara. Tetapi ketika kita menyembah selain Yesus, maka roh itu nuntut nyawa saya, nyawa saudara. Mana yang sudah pilih? Ya. Kemudian akibat karena terlibat dalam okultisme, maka Tuhan tidak menjawab doanya. Kita sudah berdoa, tetapi tidak dijawab. Karena firman Tuhan mengatakan, sesungguhnya apa yang menghalangi jawaban doa? Dosa. Ya, dosa kita. Kemudian orang yang terlibat dalam okultisme itu sulit bertobat, sulit percaya kepada Kristus. Diinjili berkali-kali, mental karena apa? Roh yang ada di dalam dirinya menolak, melawan, mau, tapi roh yang bekerja di dalam menolak. Nah, orang yang terlibat dengan okultisme atau kuasa gelap susah bertumbuh, bahkan tidak bertumbuh
iman atau rohaninya. Buah roh tidak muncul, tidak ada kasih, tidak ada sukacita, kesabaran, pengendalian diri, penguasaan diri, ya tidak ada. Karena memang tidak bisa tumbuh, dihalangi oleh kekuatan jahat itu. Akibat yang lain adalah jatuh berulang-ulang pada dosa yang sama. Orang yang suka zina tuh jatuh. Orang mencuri jatuh. Ya, gosip jatuh. Jangan dipikir gosip itu bukan dosa. Gosip itu dosa. Ngomongin yang nggak benar dosa. Ya. Jalan kelepasan dari okultisme bagaimana? Ya, inilah kabar bahagianya untuk kita semuanya. Yang pertama, langkahnya adalah sama seperti kemarin. Bukalah. Di ayat yang ke-14 dikatakan, bukalah. Ikatan setan yang dibuka dengan cara mengaku dosa. Mengaku, oh iya Tuhan, saya punya ini. Saya mengandalkan ini. Tidak mengandalkan Tuhan. Karena itu saya minta. Ya. Membuka itu juga mempersiapkan jalan. Jalan apa? Jalan kelepasan. Kalau kita tidak membuka diri, kita kunci rapat-rapat, tidak ada yang bisa nolong kita. Ya. Kemudian langkahnya adalah angkatlah batu sandungan itu. Jimat-jimat dalam segala bentuknya harus dimusnahkan. Teliti sendiri ya. Di dalam saudara ada apa? Ya, mungkin pernah disuruh minum ini, ditempeli itu, ya. Kita coba nanti teliti ya, teliti saudara datang kepada kakak rohani saudara, kepada pendeta saudara. Tadi saya dengar ini bagaimana? Saya minta tolong untuk didoakan karena saya tahu dulu saya pernah dibawa ke sini ke situ. Oke? Ya, saudara buat keputusan hari ini. Ya. Berikutnya, mengapa harus ada pelepasan? Yang pertama, karena kematian Kristus di atas kayu salib sudah menebus kita dengan sempurna, tidak ditambahi apa-apapun lagi. Ya. Roh, jiwa, dan tubuh kita disempurnakan dengan kematian Yesus di atas kayu salib. Kemarin kita belajar di 1 Tesalonika 5 ayat 23. Ya. Kemudian mengapa harus dilepaskan? Karena ada orang kuat yang menguasai hidup kita. Bukan Yesus ya, orang kuat dalam tanda kutip. Ya. Sebelum bertobat dan percaya kepada Kristus, kita dikuasai oleh orang kuat itu. Saudara cek nanti di Matius 12 ayat 28-29. Nah, ketika ada ilah zaman yang berusaha menguasai pikiran orang Kristen. Sekarang kemajuan teknologi luar biasa, tidak terbendung. Internet yang dulu itu berupa barang mewah, mungkin tidak pernah terpikirkan, sekarang ada di tempatmu. Saudara menghadapi sendiri kan dengan teknologi, saudara bisa. Sekarang kita berhubungan. Saya di Jawa, saudara di tempat saudara. Ya. Nah, ada banyak pengajaran lewat dunia internet. Kalau itu tidak, pikiran kita tidak diserahkan kepada Yesus, dimasuki semua dengan pengajaran itu. Mengapa ada yang namanya children of God? Ajaran-ajaran tentang agama sesat, ajaran tentang gereja setan dan lain sebagainya. Ini yang sedang diusahakan iblis untuk menyeret sebanyak-banyaknya. Nah, mengapa harus pelepasan? Karena kita diberi kuasa untuk mengikat dan melepaskan. Matius 16 ayat 19 dikatakan, ya, apa yang kita ikat di dunia, ya, diikat di surga. Yang kita lepaskan di dunia, dilepaskan di surga. Ya, Tuhan menghendaki kita sempurna. Tadi ya di 1 Tesalonika 5 ayat 23 kemarin kita sudah bahas. Ya, kita sebagai pengantin Kristus dikehendaki Tuhan untuk sempurna. Nah, sekarang apa akibat dari kelepasan? Yang pertama, Allah diam di dalam diri kita melalui rohnya yang kudus. Ya, ayat 15a. Kemudian dibangun rohaninya. Ayat 15b. Kutuk dibatalkan. Jadi ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dia diam di dalam hidup kita, maka semua kutuk imani, semua kutuk batal. Jangan dipercaya lagi bahwa aku terikat, tidak. Iblis suka menipu kita. Karena itu kita harus tegas mengatakan, hei iblis, sudah batal karena kematian Yesus di kayu salib. Nah, dosa nenek moyang harus diputuskan. Karena apa? Karena itu mengikat. Ya, karena itu mengikat. Nah,
Kemudian setelah kita dilepaskan, kita akan sembuh dan pulih dan dihiburkan. Ya. Seorang yang diampuni dan dilepaskan dari dosanya itu mendapatkan penghiburan. Hatinya penuh dengan sukacita, diterima apa adanya. Ya. Ada kepastian, jaminan keselamatan dari Tuhan. Dan dapat memuji Tuhan. Orang yang terikat tidak pernah bisa. Mungkin tepuk tangan begini-begini. Ya, nyanyinya setengah suara atau malah lihat bingung, temannya tepuk tangan, temannya nyanyi, kita bingung, ya. Tapi karena dilepaskan maka kita memuji Tuhan, haleluya. Ya. Kemudian ada damai sejahtera di dalam hidup kita. Itu adalah akibat dari kelepasan. Siapa sumber damai sejahtera? Sumber damai sejahtera kita bukan kekuatan yang kita tinggalkan tadi, tetapi Allah Sang Penebus, Yesus Kristus Sang Penebus. Mengapa disebut Sang Penebus? Karena dia suka membayar hutang. Seorang penebus itu memberikan uangnya untuk menebus apa yang digadaikan, yang ditawan, ya. Yang suci menghendaki kekudusan. Damai sejahtera hanya diterima oleh orang yang sudah diubahkan. Jadi selama kita tidak mau diubahkan, jangan harap ada damai sejahtera di dalam hidup kita. Allah menjawab dan memperhatikan kita satu persatu. Jadi bukan hanya dia, nanti saya gimana Tuhan? Kalau kita datang kepada Tuhan, kita diberi jawaban yang sama, dilepaskan, asal kita punya iman. Ya. Orang yang mau damai sejahtera harus nurut jalannya Tuhan, tidak cari jalannya sendiri. Kalau kita nuruti jalannya kita sendiri, maka jangan harap ada damai sejahtera. Bagaimana cara memperoleh damai sejahtera? Yang pertama, memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Ciri khas cinta itu memperhatikan. Kalau sudah jatuh cinta sama temanmu kan kamu perhatikan dia, ya kan? Kemudian keluar dari kuasa kegelapan. Jangan mau terus di situ. Lari dari hal-hal dosa, seks bebas, ya, yang kotor-kotor, zina dan sebagainya, penyelewengan dan sebagainya. Kemudian bersaksi. Banyak orang merindukan Tuhan. Kesukaan yang terbesar di bumi adalah bila orang lain selamat. Ya, jadi kita saksikan. Itu kita merasakan damai sejahtera. Ketika kita bercerita, oh dulu saya memang terikat, tapi karena kasih Tuhan aku dilepaskan. Apakah kamu mau juga seperti aku? Sekarang aku merasakan damai sejahtera itu. Nah, apa wujud dan bukti damai sejahtera? Kita lihat di Yesaya 48 ya, ayat 19, catat baik-baik. Yang pertama, hidup kita dilipat gandakan dan diberkati Tuhan. Dan pasti masuk surga. Pastian, ada kepastian keselamatan. Bukan moga-moga. Tidak, di dalam Kristus pasti. Tidak ada semoga. Ya. Wujud dan bukti damai sejahtera yang berikutnya adalah ditolong dalam kesulitan atau dipelihara Tuhan. Hidup kita ini banyak masalah, tapi kalau kita ada damai sejahtera Tuhan di dalam hidup kita, itu kita dipelihara, kita diberi kemampuan untuk mengalahkan masalah dan kesulitan yang kita hadapi. Yang keempat, Tuhan membuat mujizat dalam kehidupan kita. Ya, orang yang dibebaskan dari ikatan kuasa gelap, maka dia akan terus dalam hidupnya menerima mujizat demi mujizat dari Tuhan. Jangan bayangkan kalau mujizat itu dapat mobil, dapat uang segini, bukan. Tetapi bagaimana Tuhan memelihara hari demi hari. Itu mujizat yang luar biasa. Berikutnya sekarang kita akan lihat apakah yang menjadi penghalang damai sejahtera itu. Ya, satu hal saja. Dosa, ya. Jadi tidak ada hal yang lain yang menghalangi damai sejahtera, adalah dosa. Dalam semua manifestasinya, tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Dosa adalah dosa, ya. Nah, sekarang kita akan buka Alkitab kita di Kisah Rasul 16 ayat 16 sampai 21. Saudara ikuti saja. Kita akan bicara tentang segi-segi okultisme. Yang pertama, situasi munculnya okultisme. Di ayat 16, 17, dan 21 kita bisa melihat di situ bagaimana kuasa gelap itu muncul. Ya.
Kuasa-kuasa gelap muncul pada waktu-waktu tertentu, khususnya pada waktu kita akan beribadah, kita mau pelayanan, mau PI dan lain sebagainya, ya. Hal-hal atau kita melakukan kegiatan-kegiatan yang memuliakan Tuhan, maka dia akan muncul. Jadi hati-hati, ya. Kalau begitu saya nggak ikut saja. Nah, kalau kita tidak ikut ibadah, justru kita harus berhati-hati. Ya, berikutnya, lawan iblis adalah orang-orang yang menyertai Tuhan. Orang-orang yang sudah dibaharui Tuhan pasti akan berdiri sebagai lawannya iblis. Karena itu teguh kita, ya. Segi berikutnya adalah tentang tantangan kuasa kegelapan. Ya, bisa jadi kita tidak sengaja ketemu ketika kita sedang memberitakan Injil, kita sedang melayani orang, dia menampakkan dirinya. Disitulah kita harus tetap memegang firman Tuhan untuk mengusirnya. Ya. Yang keempat, segi yang berikutnya adalah siapa yang menjadi tawanan kuasa kegelapan. Yang menjadi tawanan kuasa kegelapan adalah jiwa yang rusak, jiwa yang hamba, bukan rendah hati tapi hamba, budak dari kuasa gelap itu. Nah, biasanya itu ada di dalam kita yang perempuan, wanita. Wah, kalau begitu diskriminatif dong. Bukan, maksud saya begini, mengapa perempuan itu mudah ditawan? Karena perempuan itu main perasaan, ya. Dia gampang terima Tuhan, tetapi juga gampang ditipu setan, gitu ya. Disuruh mau uangmu jadi tambah banyak, sini tak tolongin, tak lipat gandakan. Kamu mau cantik dalam sekejap dipasang ini dan lain sebagainya, ya. Gampang sekali dimainkan. Nah, segi yang berikutnya adalah tentang medium kuasa gelap atau pengantara roh gelap, ya. Orang yang terlindung Tuhan sukar dipermainkan setan, ya. Tetapi orang yang jiwanya rusak, orang yang tidak berdaya, dia bisa dimainkan oleh kuasa gelap. Yang keenam, akibat terikat dengan kuasa gelap adalah diperalat oleh iblis. Segi yang ketujuh adalah ikatan kuasa gelap, ya. Ikatan gelap itu mengikat sifatnya sampai diputuskan, ya. Kalau tidak, maka dia akan terus nuntut. Tuntutannya atau ikatannya itu sampai keturunan yang keempat. Jadi kalau saya sekarang, posisi saya sebagai anak, maka saya adalah keturunan yang keempat. Keturunan saya di atas saya adalah ayah, kemudian kakek, kemudian kakek buyut. Kalau saya yang mulai dari keturunan pertama, saya, anak saya, cucu saya, cicit saya. Jadi harus ikatan itu harus dibuka, ikatan itu harus dilepaskan. Yang segi berikutnya adalah jalur masuk atau persembunyian kuasa kegelapan. Yang pertama, tenungan atau ilmu gelap, ya. Juga masuk dalam adat istiadat. Jalur masuknya bisa lewat adat atau istiadat. Nah, ada adat yang sesuai dengan firman, tetapi juga ada adat yang berasal dari dunia kafir, dari penyembah roh, animisme. Adat ada juga yang netral, yang baik, yang tidak ada muatan apapun, ya, pokoknya adat. Tapi juga ada adat yang menyelewengkan firman Tuhan. Ini yang berbahaya. Jalur masuk berikutnya adalah dalam berhala-berhala, ya, jimat dan lain sebagainya tadi yang sudah saya sebutkan di atas. Bisa juga masuk lewat musik rock. Mengapa? Saudara mesti ingat, Lucifer, iblis itu adalah ciptaan Tuhan, malaikat ciptaan Tuhan yang diberi tugas memuji. Jadi dia ahli musik, dia pintar mainkan semua alat musik, dan bukan hanya sekedar bisa, tapi dia menguasai. Nah, ketika dia jatuh karena kesombongannya, seluruh keberadaan dirinya jatuh, termasuk juga semua musik yang dibawanya. Ya, jadi hati-hati. Tidak semua musik itu musiknya setan, tetapi bisa ditumpangi oleh kekuatan jahat. Ilmu kebal, benda-benda setan, ya. Hubungan dengan orang yang sudah mati, ya, ada hari-hari tertentu datang ke kuburan, sembahyang minta, ya, itu bisa jadi jalur masuknya dan persembunyian kuasa gelap. Nah, bagaimana syarat untuk mengalahkan setan? Kita lihat di Kisah 16 tadi. Yang pertama, sudah bertobat dan dibaharui oleh firman Tuhan.
dan sebagai hamba Tuhan yang benar, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Orang yang tahu jalan keselamatan, hanya ada satu jalan keselamatan, yaitu Yesus Kristus, tidak ada jalan yang lain. Ya. Kemudian untuk mengalahkan setan kita harus membuka hati, menerima Kristus sebagai Tuhan. Ya. Mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh, bekerja sama dengan tim, nggak sendiri. Ya. Tahu menguji roh. Tidak semuanya datang dari si jahat, ada yang datang dari Tuhan. Atau sebaliknya, tidak semua datang dari Tuhan. Kita hati-hati dengan kuasa jahat, karena dia bekerja niru, mirip. Ya. Nah, kemudian tidak takut kepada roh jahat. Nah, takut itu jalur masuk tadi. Kalau kita takut, roh masuk. Ya. Roh yang diberikan Tuhan kepada kita itu lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Harus tegas dengan kekuatan jahat. Katakan tidak untuk kekuatan jahat itu, ya. Ada kepekaan rohani dan rela menderita. Itu syarat untuk bisa mengalahkan setan. Bagaimana cara mengusir setan? Yang pertama adalah dengan kata-kata jelas, ya, tidak berkumkum, ya. Jelas dikatakan, aku usir kau dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Diusir dalam nama siapa? Yesus orang Nazaret. Karena ada banyak Yesus yang lain. Ya, Yesus Barabas, bukan. Yesus orang Nazaret, Yesus Kristus itu. Kemudian memerintahkan iblis keluar. Kalau kamu mengusir setan, buka matamu, jangan merem, nanti kamu dicakar. Ya. Kemudian mengusirnya dengan tegas dari objek yang jelas. Jadi kalau misalnya objeknya adalah roh jina, katakan roh jina dalam nama Yesus keluar. Ya. Nah, kemudian mengusir dengan kekuatan dan kewibawaan Tuhan, bukan dengan kewibawaan saya atau kamu. Yesus yang punya wibawa mengusir setan, ya. Mengusir setan sampai keluar. Jadi jangan menyerah. Kalau belum takut, nah itu ya dia nggak mau, dia tinggal saja di situ, ya. Kemudian bagaimana caranya mendapatkan kerajaan Allah? Yang pertama adalah waspada. Waspada itu berjaga dan berdoa. Kemudian mengikuti teladan yang baik dari nenek moyangnya. Tidak mencari Baal-Baal, tidak menjalankan hidup yang sembrono, mencari Allah, hidup dalam Tuhan, bijaksana, hidup menurut perintah Allah itu hidup yang bijaksana. Tidak berbuat seperti orang-orang Israel, seperti Israel, ya, tidak ikut cara hidup buruk dari orang-orang percaya, ya. Tidak ikut cara hidup yang buruk dari orang-orang percaya. Ada banyak orang percaya yang hidupnya buruk juga. Nah, berikutnya adalah tabah hati, maju terus, jangan putus asa, kalahkan iblis itu. Kita sudah diberi kuasa sama Tuhan. Dan tidak memberi tempat pada kuasa gelap bekerja dalam hidup kita. Jangan bercabang hati, mendua hati. Orang yang bercabang hati tidak tetap jiwanya, diombang-ambingkan, gampang sekali dipengaruhi iblis. Kemudian ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Hari ini saudara sedang dalam seleksi. Saudara sedang mau masuk di dalam jalan Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita akan akhiri untuk sesi ini. Silakan saudara siapkan hatimu, kita tunduk di hadapan Tuhan. Koreksi yang tahu dirimu adalah engkau. Tuhan melihat. Mari kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan supaya kita dibaharui. Saya akan berdoa. Taruh tanganmu di dadamu. Dengan berserah dan dengan imanmu, katakan, Tuhan, aku mengakui semua dosaku. Aku mengakui bahwa ada hal-hal yang tidak aku sadari yang masuk dalam hidupku karena roh-roh nenek moyangku. Apa yang dibuat oleh orang tuaku dan apa yang dibuat oleh orang-orang yang ada di sekitarku. Tetapi ada hal yang aku sadari, yang aku ambil sendiri Tuhan. Dengan aku mengikuti jalan-jalan yang salah. Kekuatan-kekuatan yang tidak datang daripadamu. Karena itu hari ini Tuhan, aku membuat keputusan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku mengakui bahwa aku berdosa dan aku melepaskan semua peganganku saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kasih Tuhan menyertai hidupku, menyembuhkan aku, membebaskan aku. Dan aku terima dengan iman bahwa hari ini aku sudah mendapatkan kelepasan dari Tuhan Yesus. Darah Yesus yang tertumpah di atas kayu salib sudah melepaskan dan membebaskan aku di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara,
Kalau saudara merasakan saudara perlu ditolong, saudara bisa menghubungi nomor WA yang ada di dalam formulir ya. Saudara nanti bisa dilayani dengan pribadi. Dan sebagai salam kita, mari kita bersyukur di hadapan Tuhan karena sebagai anak-anak muda dibeli dengan Tuhan. Kita akan akhiri dengan satu pujian.